Voice of inspiration, Dios Radio. Dios Radio, Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios semua. Senang banget hari ini di hari Rabu, tepatnya tanggal 14 Agustus 2024. Nah, kita ketemu lagi di acara OOTD, Obrolan of the Day. Dan hari ini ada yang spesial. Kita kedatangan narasumber yang pastinya kita mau belajar banyak dari mereka. Karena gimana pun juga ya berdasarkan pengalaman, banyak hal yang kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan yang pastinya jangan sampai kita menutup diri ya. Karena kalau udah menutup diri, mau masukkan kayak apapun ditendang mentah-mentah itu langsung. Dan buat kamu semua nih Sobat Dias, sepanjang acara OTD malam hari ini disiarkan, line WA sudah kita buka di 081387227274. Isi ulang lagi ya di 081387227274. Dan buat kamu yang mau bertanya, yang mau mungkin ada sesuatu hal yang banyak banget yang dari cerita mereka berdua nih yang hadir malam hari ini, kamu mau tanya-tanya sedikit boleh. Karena yang pasti kita mau belajar dari pengalaman hidup narasumber Isya malam hari ini. Ini spesial banget karena kita mau belajar bagaimana sih perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, terutama dalam bisnis mereka. Karena kan setiap orang punya pengalaman pribadi, prosesnya sendiri yang mungkin buat orang lain mungkin kamu sedang ada masanya di mana kamu mengalami sesuatu dan mungkin dari apa yang mereka ceritakan itu bisa memberikan satu membuat ke jalan pola pikir kamu jadi terbuka. Nah, ini yang mau kita belajar malam hari ini. Dan pastinya seperti yang kamu tahu, kita kan kalau nggak kenal maka nggak sayang, ya kan? Nggak enak ngobrolnya. Kita mau kenalan dulu sama mereka berdua karena hari ini mereka berdua datangnya barengan. Kita kenalan dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Nah, Isya enaknya manggilnya apa ya? Cici, Koko, Cici sama Koko aja kali ya. Koko, iya. Panggilnya apa? Isya ya. Ini Isya, udah pasti. Ya, kita mau kenalan dulu. Silakan dari Koko dulu deh. Halo, selamat malam. Nama saya Yudi Unamo. Ya, oke. Cici. Hai, halo selamat malam. Nama saya Lydia Mersiana Suhandi. Nah, kalau saya orang Bandung asli nih. Wah, kalau Koko? Kalau saya lahirnya di Palembang. Wah, Iya. Orang Palembang. Wah, enak itu. Gitu. Pempeknya mantap. Makanan favorit, soalnya salah satu makanan favorit. Seneng banget. Okay. Nah, kita udah gini, malam hari ini sudah kedatangan dari yang pasti ada Ko Yudi dan juga Cilidia. Saya manggilnya itu aja ya biar gampang. Oke, no problem. Nah, boleh cerita sedikit nggak sih? Ini kan yang saya tahu dikasih bocoran sama partner yang ada sebelah kiri nih, mana Mani, bahwa Koko dan Cici ini punya satu perusahaan. Nah, boleh tahu nggak perusahaan apa sih? Nah, silakan boleh Koko. Oke, baik, selamat malam. Ya, kami diberkati sekali dengan oleh Tuhan. Kami diberkati ada beberapa perusahaan sebenarnya, tapi kami selalu menamakan diri kami kontraktor namanya PT Inti Solid Tritama. Oke, nah kalau boleh tahu PT Inti Solid Tritama. Nah, betul. Itu bergerak di bidang apa ya kok? Kami bergerak di bidang kontraktor bangunan. Oh, dan posisinya ada di Kota Bandung. Posisi kantor di Kota Bandung. Oh, di Kota Bandung Sobat Dios. Nah, kalau mau tanya-tanya kontraktor nih kan tentang kontraktor nih, bisa nih langsung aja chat aja ke nomor WA kita ya di 081387227274. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kontraktor itu kan bukan satu hal yang simpel. Apalagi buat orang awam seperti kita. Wah, yang tidak juga mengerti. Nah, yang saya tahu kalau ngomongin soal kontraktor bangunan, berarti kan membangun maksudnya mengurusi tentang pembangunan gedung, perumahan ya mungkin seperti itu ya kok ya.
Ya kurang lebih ya. Jadi memang kalau kontraktor itu ada spesialisasinya. Ya betul, ada yang gedung, ada yang perumahan, juga ada yang hanya merenovasi, ada yang hanya mengerjakan komersial. Jadi itu banyak spesialisasinya sebenarnya. Seperti itu. Dan kalau dari PT Intisari Tritama sendiri spesialisasinya di mana? Kalau kami spesialisasinya itu di renovasi. Oh, renovasi. Iya, kami spesialisasi di renovasi dan juga kami mengkhususkan diri mengutamakan B2B ya, langsung ke company seperti itu. Oke. Iya. Wow, dahsyat nih. Karena ini suatu hal yang baru. Saya pikir kalau udah kontraktor udah intinya adalah bangun membangun aja. Iya, ternyata banyak ininya iya, ya. ada spesialisasinya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang perusahaan nih, sudah berapa lama sih kok berdirinya perusahaan ini? Cici deh boleh cerita. Giliran Nyonya. Kita tadinya kita kebentuknya tapi waktu itu belum jadi badan usaha ya. Waktu itu 2004 nih. Dari 2004 terus kita baru jadi PT itu 2008. 2008, betul. 2008. Nah, pada saat itu kita juga bingung apakah kita harus jadi badan usaha gitu ya. Tapi pada saat itu ternyata dan apakah itu langkah yang benar waktu itu agak takut juga sih. Karena kita kan anak muda gitu ya, belum punya koneksi, belum punya apa. Kalau badan usaha kayaknya udah harus bener-bener bagus ya. Dan kesannya kayaknya wah banget, kayaknya gimana gitu ya. Nah itu kita merasa diberkati banget bahwa dalam keadaan begitu kita ambil langkah dan kita percaya waktu itu sih ya Tuhan berkenan gitu ya. Ya kalau untuk saat ini saya mensyukurinya bahwa kalau menengok ke belakang bahwa Tuhan memang menyediakan itu pada saat itu. Hanya kalau pakai time frame-nya saat itu kita juga masih ragu sebenarnya. Jadi ada leap of faith ya, ada lompatan iman yang kita akhirnya memutuskan pada saat itu. Oke. Dan sebenarnya kalau misalnya Koko atau Cici sendiri ada background nggak sih tentang usaha ini? Ya karena kan memang istilahnya ini kan sebuah usaha yang yang besar, jenis usaha yang besar, dan kita tahu juga bahwa yang kayak begini ini kan kontraktor banyak hal yang dipertaruhkan istilahnya. Betul nggak sih kok? Iya betul. Nah ya pastinya kan untuk mengambil satu keputusan yang penting seperti ini pasti kan akan berpengaruh ke depannya. Iya betul. Dan pasti banyak ketakutan. Nah, apa yang Koko sama Cici lakukan ketika ya tadi kan Cici bilang ya ada rasa takutan juga tetap ada kan, namanya juga baru mulai. Yang istilahnya ini pertama nih, ada background dari Koko sama Cici, ada background gak sih dalam hal kontraktor ini sebelum akhirnya oke deh kita bikin usaha ini deh gitu. Oke. Silakan Nyonya. Gimana Ci? Sebenarnya kalau waktu itu dibilang ketakutan, itu ada mungkin yang pertama adalah modal ya. Waktu itu kita nggak punya modal sama sekali karena background kami dari keluarga juga nggak ada yang pengusaha ya. Terus yang kedua kita nggak punya koneksi, terus sama-sama kayaknya baru lulus sih waktu itu ya. Ya relatif baru lulus. Ya kami kebetulan kami memang ada background di bidang bangunan. Kami berdua lulusan Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan. Kami lulus saya tahun 2000, istri saya di 2001 waktu itu. Ya jadi memang ada background itu awalnya. Secara pendidikan kami ada background. Ya. Sudah ada modal awal lah istilahnya. Secara keilmuan sudah ada. Keilmuan sudah ada, betul. Cuman yang lainnya nggak ada gitu. Ya waktu itu karena kami datang dari background keluarga yang semuanya adalah profesional ya, jadi tapi pada saat itu kita pada umumnya lah ya, setelah lulus ya kan semua mengharapkan bisa mendapatkan pekerjaan. Betul. Ya, pekerjaan terus bekerja di perusahaan yang besar dan kalau bisa perusahaan multinasional ya. Ya, jadi memang waktu itu mindsetnya ya kita bekerja coba melamar dan bekerja seperti itu. Hanya dalam pengalaman saya pribadi waktu itu memang kok ya masuk ke perusahaan itu kok nggak cocok-cocok gitu rasanya ya. Kok karakternya suka nabrak gitu ya. Ya dan memang saat itu
saya dan istri kita juga struggling ya, kita berjuang juga, dan bagaimana kita arahnya mau kemana ya. Pada saat itu kita juga sama-sama mencari ya, pada fase mencari ya, waktu itu fase mencari, diskusi dengan orang tua, dengan teman ya. Pada saat itu memang kebetulan kami sempat bekerja dulu sebagai profesional beberapa tahun. Jadi saya lulus 2000 dan 2004 kami bergabunglah beberapa teman membentuk awal itu tim kontraktor cikal bakalnya PT Intisolid Tritama ini. Oke. Dan berarti kondisinya saat itu istilahnya masih muda banget ya. Maksudnya usaha yang didirikan benar-benar kalau istilah orang mah bilangnya modal nekat udah. Iya, betul. Karena kan gini, nekat, modal kepepet. Ada juga ya. Lengkap ya Ci. Tapi menyeramkan juga sih waktu itu. Cuman mungkin kalau lihat kondisi saat itu yang ada gini, kalau misalnya flashback mungkin Cica mau gini, gila aku berani banget kemarin. Mungkin kali ya kalau kita flashback ya kok. Iya. Mungkin pada saat kalau lihat ke belakang memang kayaknya kok nekat banget ya. Tapi pada saat itu kita no choice. Ya mau tidak mau ya, harus ada satu keputusan yang diambil. Betul. Nah, buat kamu nih Sobat Dios, mungkin saat ini kamu dalam satu persimpangan untuk mengambil sebuah keputusan. Ada kalanya ya, istilahnya kalau saya lihat dengar apa yang tadi Ko Yudi dan Cilidia ceritain gitu ya. Ada satu langkah yang diambil yang istilahnya resikonya pun udah pasti besar. Tapi ada satu keberanian untuk mengambil langkah itu. Nah, buat kamu nih Sobat Dios yang ada di rumah, ya kan? Isya nggak tahu apa yang jadi pergumulan kamu saat ini. Mungkin kamu ya kan, apalagi dengan kondisi zaman seperti ini kan, ya mau nyari kerjaan susah, ya kan? Apalagi belum tentu juga pekerjaan itu. Kadang-kadang kan banyak orang yang punya pola pikir bahwa saya sekolah di sini, saya harus kerja sesuai dengan sekolah, gitu kan. Padahal kalau mau dibilang zaman sekarang rada susah kalau mau seperti itu. Mungkin kamu sedang dalam persimpangan untuk mengambil sebuah keputusan. Apapun itu, entah itu tentang pekerjaan, tentang usaha. Ya kalau kita dengar cerita dari Ko Yudi dan juga Cilidia ini, yang penting adalah kamu mau mengambil satu langkah. Ya kan, ya seperti tadi Ko Yudi bilang, lompatan iman lah istilahnya, percaya aja gitu walaupun udah tahu nih resikonya. Justru itu resikonya tidak terbayang pada saat itu. Tapi yang kita udah lihat kan misalnya kita harus rapih pajak. Kami nggak punya orang keuangan. Nah itu ngatur pajak, ngatur anak buah, waktu itu kan belum pernah punya pegawai juga kan. Nah pada saat itu tuh langsung Ekspres belajar. Ekspres harus bisa gitu ya. Mau tidak mau ya Ci ya. Mau tidak mau, dan kita waktu itu ketakutannya apakah kita salah gitu. Nanti apakah kita salah dalam memperlakukan orang, dalam menangani keuangan juga. Itu kan beban mental yang sebenarnya jadi mind block gitu. Iya. Jadi istilahnya dengan ketakutan itu jadi kita seperti gak maju-maju nanti. Gak maju. Jadi bikin tembok sendiri yang membuat kita jadi bergerak jadi susah mungkin ya Ci ya. Dari terlalu banyak mikir akhirnya ya gak jalan-jalan gitu. Nah itu, jadi buat kamu nih Sobat Dios yang ada di rumah, gak usah banyak mikir. Kalau memang kamu sudah punya satu hal, apalagi kalau kamu udah serahin sama Tuhan ya, udah ada ketetapan hati, udah melangkah aja. Percayalah Tuhan gak akan pernah lepas tangan. Iya, amin. Karena kan banyak sana gini, kalau istilahnya gini, apalagi buat ani yang Sobat Dios di rumah yang mungkin saat ini sudah mendengarkan bahwa kadang-kadang yang paling sulit itu adalah ketika udah mau jalan nih, terus kebenturlah sama ketakutan yang tadi Cici bilang. Betul. Banyak ketakutan akhirnya membuat dia terhambat nih. Aduh, gimana ya ntar kalau gagal gimana? Ntar kalau misalnya nggak jadi berhasil nggak, atau misalnya gini, aduh nanti gue terlibat hutang besar gimana? Kan banyak hal, apalagi dengan sebuah usaha yang sebuah bisnis yang hitungan besar misalnya. Ayu yang hitungan kecil aja kadang-kadang masih ada ketakutannya. Nah, Koko sama Cici saat itu kan sebuah tindakan kalau dalam tanda kutip nekat lah istilahnya. Dengan banyak ketakutan, banyak
hal-hal yang dipikirkan yang kita sendiri nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Yang istilahnya kita jadi istilahnya dalam tanda kutipnya lah kasar gambling lah. Iya kan, karena kan kita nggak pernah tahu ya prospek depannya seperti apa gitu. Betul sih. Koko dan Cici pada saat itu nih, kalau kita flashback ke belakang, apa yang Koko dan Cici pikirkan dan oke, ini keputusan ini memang harus diambil. Nah, yang bikin akhirnya momen itu dapat nih untuk oke, ini harus saya ambil. Kesempatan ini harus diambil. Nah, apa? Kalau boleh tahu nih. Aduh, ini saya merinding dengan pertanyaan ini. Karena benar, karena baik pada saat itu saya layaknya umumnya kita semua baru lulus terus bekerja kok nggak cocok gitu ya. Terus coba ini coba itu kok nggak cocok gitu ya. Rasanya ini ada apa yang salah ya sebenarnya? Apa yang salah gitu. Lalu pada saat titiknya mentok ya kembali kepada Tuhan yang berdoa pada saat itu. Nah ternyata setelah dijalanin Tuhan itu memberikan bantuan-bantuan sebenarnya tanpa kita sadarin gitu loh. Yang saat itu kita nganggap itu biasa-biasa aja. Ternyata di sekitar kita tuh sudah ada teman-teman yang berkomunitas dengan kita, ya sudah ada orang yang kenal sama kita, sudah mulai tuh muncul, tapi mungkin di mata kita kayaknya ini belum peluang gitu ya di mata kita, tetapi itu sudah ada. Gelombang kecil itu sudah ada istilahnya, sudah ada arahnya sudah ada. Hanya kok kita nggak nangkep ya pada saat itu. Ya, jadi saya sebelum masuk ke dunia kontraktor juga bertanya-tanya ini apa langkah yang tepat ya, karena waktu itu kan tahun 2000. Jadi ceritanya begini, tahun 97-98 kan waktu itu kan krisis moneter. Iya, betul. Oke, sebelum tahun itu adalah masa jaya-jayanya pembangunan di Indonesia. Ya, Pas krisis semua construction tuh stop. Ya. Ya, jadi kami pada saat itu di dunia teknik sipil itu beranggapan, waduh ini salah jurusan. Kenapa tiba-tiba udah salah mau jurusan. mendekati Jangankan lulus? kami, senior kami juga yang lulus sebelum itu banyak banting setir gitu loh pada saat itu ya. Jadi memang kita sempat berkata-kata apakah ini sesuatu yang salah, tapi hari ini saya berani mengatakan bahwa tidak pernah salah. Ya, jadi semua yang kita lewatan itu tidak pernah salah. Hanya pada saat itu kita belum cukup dibekali, ya kita belum cukup pengalaman sehingga kita bisa menyadari bahwa itu sesuatu yang sudah tepat pada saat itu. Nah, hanya memang dikala kita masuk itu melihat itu sebagai suatu permasalahan, sebenarnya ada peluang di saat itu. Saya ambil contoh begini ya, Isya ya. Mungkin pada saat itu semua orang-orang berbondong-bondong ya teknik sipil itu beralih kegiatannya ke bidang pekerjaan yang lain. Karena kan dipikirannya, wah Dikira, ini waduh, udah ini nggak ada kerjaan udah nggak lagi. ada kerjaan lagi gitu ya. Bidang konstruksi udah Iya. mati gitu. Nah, tapi kenyataannya jadi pada saat itu memang mungkin supply-nya lagi banyak terus berbondong-bondong, tetapi kan pada satu titik kalau kita bertahan itu akan muncul demand-nya tetap ada gitu. Nah, ini yang tanpa sengaja ya kita memutuskan oke, ini menjadi jalan. Pada saat itu saya dan Lydia waktu itu kami sudah berpartneran, waktu itu belum menikah ya. Kita udah berpartneran pada saat itu. Ya kita berdua memutuskan ya, saya memang Tuhan sudah kasih jalannya di kontraktor. Ya. Jadi itu bukan hanya didoakan, pada saat itu saya ingat saya berdoa di ruangan kerjanya orang tuanya, waktu itu saya bekerja di ruang orang tuanya, ruang kerja. Dan saya memutuskan bersama Lydia bahwa oke, kita memang jalannya sebagai kontraktor nih. Ya, pada saat sudah memutuskan itu, udah nggak lihat ke belakang lagi. Yang ada hanya melangkah day by day, ya. Nggak pernah mulus jalannya, terus terang. Nggak pernah gampang jalannya. Tapi hanya benar-benar jalan setapak demi setapak. Ya, masuk jurang pernah. Kalau masuk lubang udah biasa gitu loh. Masuk jurang pernah, ya kita mesti naik lagi dan kembali ke jalan itu. Jadi memang pembelajarannya adalah kalau hari ini saya coba lihat, pertama kami berdua sudah memutuskan, menyadarin dulu bahwa ini benar nih Tuhan udah kasih jalannya ini, dan kita mensyukuri bahwa ini jalannya sudah Tuhan kasih dan menjalaninya. Seperti itu sih, day by day ketemu masalah ya pelajarin, kadang gagal, kadang jalan terus jalan lagi, seperti itu ceritanya sih. Mungkin yang perlu itu juga adalah sebenarnya pada saat kita memutuskan sesuatu yang buat kita sulit, Tuhan tuh sebenarnya udah kasih jawaban
tepat di sebelah kita sebenarnya. Iya. Nah itu yang biasanya kita nggak ngelihat karena kita begitu sibuknya sama kekhawatiran Problem. kita sendiri, sama problemnya. Pada saat itu aku juga kayak seperti menentang ya. Nanti siapa yang bikin ini legalnya, ini ya itunya. Saya tuh ngelihat banyak sekali masalahnya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul lah Wah ya. pusing gitu, aduh mumet gitu Jadi makin rasanya. ngejelimet lah. Ya karena kan kita mesti berurusan dengan legalitas. Betul. Oke, terus klien kita minta kita legalitas lengkap. Terus ada sertifikasi. Terus belum lagi waktu rekrut karyawan kita mesti mengerti rekrutmen sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan. Terus belum masalah kompensasi bla 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 ya, masalah HR, masalah perpajakan Banyak gitu ya. sekali Udah ya. banyak Penting. sekali ya. Menggulung gitu rasanya. Betul, ya. Jadi masalah bangunan atau order untuk mencari project itu satu hal. Tapi di belakang itu banyak yang Ada mesti lagi. dibereskan. Iya. Jadi memang ternyata Tuhan memaksa kami itu. untuk belajar. Dan di situ kita bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan ini sampai hari ini. Wah, dahsyat luar biasa. Nah buat kamu semua nih Sobat Dios nih, nggak mudah gitu kan. Pasti ketika ada sebuah keputusan yang diambil, ada istilahnya mah ada sesuatu yang konsekuensinya. konsekuensinya ada yang harus kita lakukan, proses yang kita jalanin. Yes. Nggak mudah. Buktinya apa? Ya kan dari cerita Ko Yudi, dari Cilidia juga bahwa nggak mudah karena mulai muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat itu jadi kita juga jadi aduh gimana caranya nih, gini kita harus kemana nih, Ya, yang betul. butuh jalan keluar dan solusi. Dan benar yang tadi sebenarnya kuncinya ada satu hal yang tadi udah Ko Yudi bilang juga nih Sobat Yos, bahwa sebenarnya kadang kita nggak sadar ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan tuh udah kasih pintu-pintu yang dibukain, cuman kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu dari Tuhan gitu kan. Bagi kata Ko Yudi juga tadi cerita bahwa ketemu dengan orang-orang yang mungkin buat kita, oh ini teman kita sendiri, padahal kita nggak tahu kalau mungkin Tuhan yang mengirimkan dia kan Iya, gitu. betul. Dan kita nggak sadar. Jadi buat kamu semua nih jangan patah semangat. Kalaupun harus mengambil keputusan yang mungkin buat kamu terlalu beresiko, udah serahin sama Tuhan. Percaya Tuhan akan bawa kamu ke jalannya Dia, jalannya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk kamu. Dan itu terbukti loh. Apa dari cerita dari pengalaman dari Ko Yudi dan juga Cilidia tentang bagaimana di saat krisis moneter semua orang berpaling. Iya kan, berpaling dari apa yang memang sudah direncanakan Ya, gitu. ya. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang berbeda sama mereka berdua, ya kan? Berarti Tuhan punya jalan, sudah mengatur semuanya, punya blueprint yang indah buat kehidupan mereka. Sama halnya dengan kamu. Jadi buat kamu semua, yuk jangan patah semangat. Kalau memang kamu masih bingung, masih ragu-ragu, udah serahin sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan punya jalan, punya beribu-ribu cara yang kadang kita sendiri tidak mengerti, dan Tuhan bisa kasih buat kamu. Mujizatnya masih berlaku loh buat kamu. Jangan pernah istilahnya gini, apapun yang terjadi, apapun keputusan yang kamu ambil, tetap serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja secara penuh. Dan saya percaya pun apa yang Ko Yudi dan juga Cilidia lakukan itu benar-benar apa yang dari Tuhan. Karena kan nggak mungkin dong kalau ya tadi Ko Yudi juga udah cerita bahwa ya itu serahin sama Tuhan, berdoa. Ya karena nggak mudah ya Ko ya ngambil keputusan itu di saat-saat kondisi perekonomian Indonesia tuh lagi downnya, benar-benar lagi down banget, dan struggle-nya akan jauh lebih berat. Benar nggak sih Ko? Iya, betul. Struggle-nya jauh lebih berat kan zaman itu ya Ko ya? Iya, relatif lebih berat lah ya. Kalau kebetulan bidangnya di situ ya. Nah, bagi yang bangun membangun udah ya kan dapat kontraktor, Bapak membuat sesuatu atau gitu kan, benar-benar yang banyak perusahaan pun saat itu menjadi kolaps karena kondisi Indonesia yang sedang tidak baik saat itu. Nah, ini berjalannya waktu nih Ko, Ci, kan kita tahu bahwa Indonesia pun mengalami masa kedua dari apa yang terjadi sebelumnya. Kan pertama krisis moneter, mulailah ada ini, dan akhirnya masuk masa pandemi. Itu kan banyak banget tuh
Dan pastinya dari setiap masa mulai dari usaha itu berdiri sehingga detik ini proses itu masih terus masih terus ada. Masih kayak roller coaster. Nah, kita mulai flashback deh, mulai dari kita Koko dan Cici sudah mulai usaha itu. Muncul dong masalah-masalah baru, istilahnya pergumulan-pergumulan baru, proses baru ketika itu baru ya ketemu dengan klien. Nah, proses itu nih kan nggak mudah. Ketika Koko dan Cici nih mengalami proses itu tuh, gimana caranya Koko dan Cici bener-bener gua harus tetap bertahan nih. Karena kan gak mudah, apalagi dengan kondisi saat itu banyak orang yang ketika memasuki tahun-tahun berikutnya mulai lagi nih banyak usaha-usaha yang muncul, iya kan? Iya. Setelah krisis moneter. Betul. Nah, Koko dan Cici nih pada saat itu, gimana caranya untuk tetap aku harus tetap bertahan? Iya. Gimana nih kok? Ini karena ini buat Isya adalah sesuatu hal yang seru karena suatu perjalanan yang buat Isya ini sesuatu hal yang ajaib banget karena ya itulah Koko dan Cici mengalami yang krisis moneter, iya kan? Terus proses masa di mana semua orang mulai balik lagi, usaha mulai kembali, apalagi kontraktor yang membangun tuh sudah mulai ini lagi hidup kembali. Nah pasti kan persaingan banyak banget nih. Nah apa yang Koko dan Cici lakukan ketika itu tuh? Semakin seru ya. Ini seru banget nih. 98 kan krisis moneter ya. Betul. 10 tahun kemudian 2008 tuh krisis lagi. Oke. Krisis apa tuh kok? Ya krisis waktu itu kan market crash ya. Kalau di dunia saham itu iya, market crash 2008. Jadi memang ada siklus seperti itu ya. Mungkin kalau untuk orang biasa, orang awam nggak terlalu berasa kali ya. Iya, tapi kalau untuk yang punya usaha itu berasa banget ya kok ya. 2098, tahun 2008, harusnya kan 2018, tapi Betul. nggak taunya geser sedikit 1 tahun pandemi. Oh ya betul. Ya, jadi ada momen krisis seperti itu. Jadi memang betul kali yang tadi Isya bilang. Saya waktu itu memang dari Palembang, saya kuliah di Bandung. Kalau istri saya memang lahir dan besar di Bandung. Tapi kita starting dari tidak ada relasi yang signifikan lah waktu itu ya, dengan teman-teman biasa. Setelah pandemi setelah tahun 98 kita lulus itu betul karena yang jadi kontraktor Bandung ini gudangnya insinyur. Wow. Oke. Persaingan Iya, semakin. setiap tahun berapa banyak insinyur yang lulus dari universitas-universitas yang ada di Kota Bandung. Seperti itu. Jadi ini gudangnya insinyur. Wow. Ya, setiap tahun. Belum lagi kontraktor yang sudah established sebelumnya. Ya, memang betul ada yang survive, ada yang mundur beralih bersetir, tapi yang survive ini juga menjadi kompetitor lama yang tetap established mereka ya sampai saat itu. Jadi memang saat itu pada yang kita jalankan adalah benar-benar mencoba membangun relasi. Ya, mencoba membangun relasi. Jadi dari leap of faith yang sudah kita memutuskan yes Tuhan ini aku mau di jalan ini. Ya, berikutnya baru kita susun rencana apa yang kita mesti lakukan. Ya, kalau waktu itu kalau saya boleh ingat ya, klien pertama kami adalah klien yang kami layanin, yang kami dapatkan dari teman. Kebetulan partner saya waktu itu, partner kami membawa klien itu. Jadi waktu itu saya masih ingat project pertama yang kita kelola waktu itu, saya tinggal di Bandung tapi projectnya di Jakarta. Ya. Jadi setiap dari 1 minggu dia. Iya, jadi saya mesti Jadi bolak-balik berarti ya. Mungkin agak terdengar gila ya, tapi kenapa saya juga sampai saat ini tapi Tuhan memang kasih jalannya, kasih kami sampai saat itu kasih project itu lebih banyak di luar kota Bandung. Ya, jadi memang waktu itu dapat project pertama di Jakarta. Ya, jadi dari yang saya pelajarin adalah hal kecil apapun dimanapun kita coba jalanin waktu itu ya. Waktu itu kita coba jalanin dan berharap do the best pada saat itu yang kita bisa. Ya. Jangan terlalu worry juga ya. Ya, jadi yang waktu yang dulu itu jadi sekecil apapun ya pekerjaan yang kita dapat ya kita lakonin pada saat itu sih. Kalau saya ingat sih
seperti itu ya? Iya betul. Karena kayak yang tadi juga dibilang udah banyak sekali kontraktor yang established di Bandung gitu kan. Karena gudangnya juga gitu. Kita mau bersaing sama mereka, kita udah kalah waktu, udah kalah juga pengalaman, terus pekerja juga pasti udah kalah gitu. Koneksi juga udah pasti. Koneksi udah pasti kalah juga. Tapi kalau misalnya mau dibilang sekarang dari tantangan itu, kalau misalnya Isia sekarang nanya, proyek kami itu mungkin sekarang apakah ada yang di Bandung? 90% proyek kami di luar Bandung. Di luar, bahkan di luar Jawa. Pulau Jawa. Wow. Betul. Jadi ini benar-benar ya Tuhan tuh ngasih arahan tuh ya. Ini kamu punya tantangan ini ya. Jawabannya sebenarnya sudah ada. Dan itu malah menurut saya menjadi keunikan di kami gitu. Yes. Kalau ditanya sekarang proyeknya di mana? Oh, kami punya saat detik ini. Kami punya di Timika ada. Kami punya di mana, dan itu yang lucu gini. Saya ngelihat bahwa proyek-proyek itu nggak diambil sama senior-senior kami yang di Bandung karena mereka juga nggak mau jauh-jauh. Oke. Jadi sesuatu yang menghambat justru kami ambil gitu. Sesuatu Justru yang jadi peluang ya juga. jadi peluang. Nah itu maksudnya ada tantangan, ada masalah, itu yang harus kita lihat jadi peluang buat kita. Wow, dahsyat banget ya. Ya saat ini kita project 90% di luar Jawa. Oh. Ya di Sulawesi ada, di Papua ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Ambon juga ada. Di Ambon juga ada, itu tadi saya bilangnya. Ya jadi memang pada saat itu ya dari kacamata saya ya, saya belajar ini kayak Tuhan kasih kerjaan kok jauh-jauh amat gitu ya. Tapi ternyata akhirnya saya bisa mensyukurinya itu semua karena akhirnya memaksa saya sekali lagi dan keluar dari istri zona nyaman. Keluar dari zona nyaman dan memaksa saya untuk membangun tim. Dan nggak ada kata mundur. Dan tidak ada kata mundur. Proyeknya udah dikasih nih. Iya. Ya, jadi memaksa saya untuk membangun tim. Oke. Ya, belajar satu hal lagi membangun tim ya. Jadi banyak kalau kita di kontrak tuh banyak ketakutan. Ini kalau kita project kalau nggak ditongkrongin pasti nggak beres gitu ya. Takut nanti apa misalkan dari simple barang dicuri lah atau pekerjaan nggak benar lah, ada miss kecil-kecil atau miss besar dan miss kecil gitu ya. Banyak. Jadi ini ada ketakutan sehingga project itu jadi gagal. Yeah. Banyak ketakutan itu. Nah, kalau saya melihat ke belakang, ini Tuhan seperti benar-benar mempersiapkan saya dan istri saya dan partner kami bertiga saat ini itu mempersiapkan kita untuk membangun tim. Jadi itu Tuhan tuh kasih journey, oke, kamu mau melakukan ini, kamu udah melangkah, tapi kamu mesti belajar ini. Dan itu tidak disiapkan dengan mendadak semuanya. Yeah. Semua itu benar-benar, kita mesti cari tenaga kerja nih, mulai derintis, dibangun gitu ya. Nah saat ini kan nggak mungkin ya kita lagi siaran saat ini kan project masih jalan tuh ya di Papua gitu ya. Jadi bagaimana memastikan itu berjalan dengan baik? Ya ini semua kalau saya pikir-pikir juga ya ini benar-benar unbelievable, ini Tuhan bekerja. Kalau Tuhan nggak berperan di situ, saya juga pikir ide gila dari mana nih ya bisa seperti ini ya. Ada ide gila seperti apa nih bisa melakukan ini? Oh ternyata Tuhan memaksa saya dan tim dan nyonya juga buat belajar untuk membangun tim pada akhirnya. Nah ini sampai saat ini juga kita bingung kok kalau ngelihat list project kok banyak amat ya gitu loh. Yang di luar kotanya. Iya, dan ya puji Tuhannya sekali lagi kalau proyek di luar kota itu ada senengnya, bisa jalan-jalan. Ada ininya, ada sites ininya ya. Iya, Tuhan kasih rezeki buat ya kita sambil bekerja sambil plesir gitu ya, bisa melihat kota-kota baru gitu ya. Dan memang Tuhan kasih itu kepada kami semua sampai dengan hari ini. Wow. Iya, jadi ada ya bekerja dan ada fun-nya juga. Jadi spark-nya itu harus diambil juga sih. Jadi kemarin juga cek kita Iya. Ya kita minggu kemarin. Kita memang wah, ada apa nih ya, minggu kemarin nih? Ya akhirnya ini bagaimana kita menyeimbangkan hidup ya. Jadi memang saya sedikit melipir bahwa kami belajar bahwa di komunitas bisnis yang kami kelola juga ya bersama kawan-kawan ini, kami belajar bagaimana pada akhirnya kita menyeimbangkan kehidupan. Jadi kan nggak melulu kerja ya, mesti ada keluarga, ada anak, terus ada teman-teman juga, ada kesehatan badan juga, ya terus juga kita mesti melayani juga seperti itu. Nah akhirnya ini berkembang dan
detik ini ya kami pada posisi bersyukur sekali karena Tuhan memberikan bimbingan mulai dari fokus yang jelas. Tuhan sudah kasih toolsnya, ya, dan kami hanya tinggal menjalankannya dengan setia aja. Memang nggak mudah, tapi ini tidak mungkin ini sangat mungkin buat dijalankan. Seperti itu. Toolsnya sudah ready. Jadi kita menjalankan dengan ini. Tantangan tetap ada, masalah tetap ada banyak masalahnya. Nggak mungkin Yang kita namanya kita belum- masih hidup ya kok ya. Iya, yang kita belum tahu jawabannya juga masih banyak saat ini. Banyak ya. Jadi memang kita nikmatin prosesnya, nikmatin prosesnya, dan disinilah akhirnya kita akan terbangun faith ini. Tuhan pasti akan mendampingi kita. Kenapa kemarin beres kok masalah gitu ya? Iya. Masalah ini next ya. Pasti Ada akan semuanya akan terselesaikan dengan Akan indah terselesaikan. Tuh, dengan baik meskipun juga. kita belum tahu ya ini Iya. selesainya bagaimana itu. Tapi ya dalam prosesnya ya kita beriman aja dulu. Terus nanti seperti ya betul dibukakan pintu gitu. Dibukakan pintu. Dicelikan mata gitu ya, lebih tepatnya ya. Itu dahsyatnya kan, Tuhan kita dahsyat banget. Kadang-kadang hal-hal yang tidak gini, siapa yang berpikir bahwa mungkin saat itu ya dari apa yang saya tangkap dari cerita Ko Yudi dan juga Kak Lydia, bahwa ini yang survive pun ada zaman itu, saat itu. Tapi ternyata tuh Tuhan punya satu planning yang kita sendiri tidak pernah terpikirkan. Siapa yang berpikir bahwa punya usahanya kan justru lebih banyak di luar Pulau Jawa, di luar kota Bandung. Itu. Yang Tuhan tuh udah sediakan. Mungkin sebenarnya peluang itu diberikan pada banyak orang. Tapi tidak banyak orang yang mau mengambilnya itu, menangkap itu. Dan kebetulan saat itu Koko dan Cici lah yang menangkapnya. Dan saya yakin bahwa ketika menangkap itu dan sudah yakin, dan semua akan berjalan dengan indahnya. Ya pergumulan pasti ada ya kok, Ci. Pasti. Iya. Dengan kondisi situasi apalagi kayak sekarang juga yang banyak perusahaan-perusahaan yang bermunculan dan segala macem gitu kan, pasti adalah ya persaingan tetap ada gitu kan. Dan Isa yakin bahwa Isa tahu bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah tinggal diam. Apalagi kalau anak-anaknya udah benar-benar kalau Tuhan sudah berjalan dengan kita, dia nggak akan pernah tinggal diam. Kita pasti akan selalu dibela oleh dia. Tapi kita juga harus melangkah sih. Ya. Maksudnya kalau memang pintu dibukakan, tapi kalau kita nggak masuk pintu itu juga repot betul, juga ya. betul. Gimana caranya? Dan mungkin waktu kita ada persoalan sebenarnya ini kalau yang saya rasakan ya, kita mau bertanya ke orang atau kita mau sharing aja ke orang. Nanti dari teman itu entahlah kita mungkin jadi jangan menutup diri bahwa kita nih sudah hebat. Itu nggak bisa gitu. Kita juga masih perlu komunitas. Maksudnya sekedar teman yang mungkin kita pandang saya curhat aja gitu ya. Teman sharing yang teman sharing. Tapi kamu nggak bisa bantu apa-apa. Itu jangan berpikir begitu. Karena dengan kita share itu dia sebenarnya sudah kasih energi buat kita menyelesaikan masalah kita sih. Ya penting buat punya komunitas yang tepat juga ya. Jadi itu salah satu yang obat juga kenapa kami bersyukur bahwa Tuhan itu sudah siapkan toolsnya yang tadi saya bilang ya. Tuhan tuh mempersiapkan mentor, dari mentor yang tidak tepat sampai mentor yang tepat. Ya saya sudah pernah ketemu, ya itu pada akhirnya membangun kami. Ya kami juga dipertemukan dengan beberapa komunitas dan itu juga membangun kami juga seperti itu. Jadi komunitas ini kan banyak ya. Ya memang tidak semuanya sempurna komunitas ya, dan mentor juga tidak semuanya sempurna. Sekali lagi ya sepanjang ini manusia pasti ada celah ya, pasti ada kekurangan. Tapi bagaimana kita bisa terus menguji bahwa ini benar nggak ya yang diajarkan? Oh ini komunitas ini benar atau tidak? Nah di sini yang terus kita perlu bawa kepada Tuhan nih, Tuhan ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah ini yang kita harus terus rutin lakukan sebenarnya ya. Pada saat sudah ketemu mentor yang tepat, pada saat kita sudah ketemu komunitas yang tepat, ya kita bersekutulah di sana. Ya kita bergaul di sana dan pada akhirnya kita akan bertumbuh.
seperti itu. Karena kita tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Iya, betul. Karena jawaban Tuhan juga disampaikan Dan oleh oleh teman-teman orang-orang kita. di sekitar Betul. kita. Kita Yang kadang seperti itu. apa namanya? Kadang terkadang orang-orang yang kita, tanpa apa ya? Kita nggak sangka-sangka malah kadang-kadang. Ya, betul. Iya kan apa namanya? Mungkin buat sebagian orang kan kadang gini. Ketika ada masukan, ketika ada sesuatu yang diberitahukan gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu ya cara Tuhan untuk memberitahukan kita lewat siapa. Kita kan Iya. nggak bisa Betul. milih kan. Jadi- Tuhan yang tahu. Benar, jangan anggap remeh orang-orang yang mau memberi waktunya buat kita gitu. Apalagi ini berhubungan dengan sesuatu yang besar. Nah, buat Koko dan Cici nih, ngomongin tentang kita masih ngomongin tentang bagian perjalanan bisnis Koko dan Cici ini bersama dengan Tuhan. Dan Koko juga udah bilang bahwa Tuhan tuh sebenarnya udah kasih tools-toolsnya, tinggal kitanya aja, bagian kita yang bergerak. Mau nggak kita menangkap tools itu, menggunakan tools itu? Karena ada banyak orang yang masih ya yang saya bilang tadi awal bahwa banyak orang tuh masih terkungkung dengan ketakutannya. Padahal tuh dia udah punya toolsnya. Cuman untuk dia maju bergerak masih ada ketakutan yang membuat dia akhirnya terkungkung dengan ketakutan itu. Nah, Koko dan Cici punya pengalaman itu nggak sih? Kalau saya sih ngeliat ya itu mungkin harus dibikin bahwa pola pikir kita sebenarnya nggak ada cara lain kalau nggak maju gitu loh. Kalau misalnya kita balik ke belakang atau tidak melakukannya, itu kita kan udah pasti 100% kalah. Ya. Mungkin itu kali ya. Jadi apa ruginya buat kita maju itu? Paling gagal. Ya. Tapi kan itu nggak 100% kan? Iya. Nah, kalau yang ke belakang kan udah pasti 100% gagal. Iya, betul. Jadi buat apa dipikirin lagi? Ya, itu sih gitu. Nah, kalau ada Koko dari Koko sendiri gimana kok? Ketakutan itu sesuatu yang alami ya menurut saya, dan itu akan membuat kita selalu terjaga dalam konteks ya kita berhati-hati. Jadi waspada lah. Waspada ya. Memang pada kadar tertentu ini akan malah berbalik membahayakan kita dan membuat kita tidak bergerak. Itu saya menyadarin itu. Nah, sekali lagi kita butuh teman ya, kita butuh untuk menyampaikan apa yang menjadi kegundahan kita tuh kepada partner kita, kepada komunitas ya, orang-orang yang tepat ya, supaya bisa membantu kita refocus sebenarnya. Nah, iblis itu luar biasa sekali dalam mengacak-acak fokus manusia. Ya. Saya sendiri pribadi sangat mengalami itu, dengan mengalami ketakutan gitu ya, terus pelin-pelan ragu gitu ya, ini mutusnya kemana nih ya, keraguan. Istilahnya sifat-sifat yang manusiawi lah katanya. Iya, jadi dan saya mengalami kok bisa begini, kok jadi gundah gitu ya. Yang saya lakukan memang ya saya bicara sama istri saya, terus ya kita berdoa gitu ya. Saya pribadi juga berdoa nih, aduh Tuhan, aku mau ambil jalan ini gitu ya. Coba melangkah dan memutuskan untuk tidak memikirkan yang jelek-jelek itu sih sebenarnya ya. Jadi keputusan buat melangkah ini sangat penting. Ya. Sangat penting keputusan buat melangkah ini. Oke, saya ambil contoh seperti ini ya. Tadi Lydia udah kasih contoh ya. Kalau kita seandainya dihadapkan kepada dua pintu, gitu. Kita disuruh pilih mau ke pintu sebelah kiri atau mau ke kanan nih, kita mau pilih ya. Jadi kalau konteksnya Tuhan, saya tuh percaya Tuhan itu rencananya pasti indah. Ya. Pasti Betul. indah. Ya, betul. Tuhan kasih kita opsi nih dua pintu. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa kalau saya pilih ke sini sama ke sana itu sama aja, pasti ujungnya akan indah. Ya kebetulan saya memutuskan oke, saya menjadi kontraktor ya Tuhan. Saya pilih. Saya buka pintu itu. Nah, yang jadi masalahnya itu keberanian kita buat melangkah gitu loh, buat melangkah. Ya, melangkah untuk menuju pintu itu, buat megang pintu itu dan membuka pintu itu gitu loh. Nah, pada saat kita sudah melangkah, kita takut jangan-jangan ini salah kali ya. Oke, jangan-jangan ini salah. Tapi Tuhan itu luar biasanya adalah Tuhan itu tidak pernah salah. Betul. Tuhan itu tahu, pasti sudah tahu pada saat kita melangkah dan kita merasa salah juga dia pasti sudah tahu gitu loh. Dan Tuhan kasih kita kesempatan lagi gitu loh. Kasih kita kesempatan lagi sebenarnya buat putar balik dan segera pindah ke pintu berikutnya. Nah, ini yang sebenarnya
yang saya yakinin gitu loh. Saya mengimani bahwa Tuhan itu rencananya tidak pernah salah. Ya, kalaupun kita merasa salah secara manusia, Tuhan itu masih ya udah deh gitu ya. Tuhan tuh sabar banget, sayang banget sama kita. Udah kamu akhirnya mau ya udah, kamu cepat putar gitu loh. Nah, ini yang terkadang ujung-ujungnya sebenarnya kita jadi habis waktu sih sebenarnya. Ya sebenarnya kita nggak pernah salah jalan, ya, tapi kita jadi habis waktu, kita mesti putar balik, itu aja. Istilahnya kayak mengulang lagi dari Iya, awal. ya misalkan Isya begini aja ya, Isya dari Dios Radio ya mau menuju ke, anggap aja ke mana, ke Pascal 23. Kelewat jalannya gitu loh, Isya. Kelewat jalannya. Muter balik. Muter balik kan, ujung-ujungnya nyampe juga kan. Nyampe juga, hanya waktunya cuma lebih lebih lama. panjang. Ya. Atau harusnya dari sini ke Pascal 23 misalkan kita belok kanan. Isengnya gue belok kiri gitu ya. Belok kiri kan ujung-ujung muter lagi nyampe juga gitu ya. Juga. Jadi ya rencana Tuhan itu yang saya imajinasikan, ini saya pemahaman saya pribadi ya, bahwa kalau dalam Tuhan itu rencana itu pasti indah. Apapun opsinya, asalkan kita memutuskan untuk melangkah, itu pasti endingnya indah. Nah, ini yang iblis itu menutupin sehingga kita penuh keraguan-raguan. Ujung-ujungnya jadi takut buat aku melangkah. udah umur segini ya, aku belum melangkah ya. Nah itu Ya, karena masih jalan di tempat. Jalan di tempat, aku belum melangkah, kita nggak berasa tubuh kita udah semakin lemah. Ya, spirit tinggi tapi tubuhnya semakin lemah. Nah, pada saat itu saya coba visualkan bahwa saya tidak mau nanti saya umur berapa dan saya bilang aduh aku nyesel ya ngambil langkah itu gitu ya. Jadi memang yang kita putuskan, kami belajar buat memutuskan. Belajar buat memutuskan dan kami mengimani bahwa keputusan kita ambil ini terbaik pada saat kita mengambilnya. Dan apapun keputusan yang kita ambil, Tuhan jalan bersama kita kok. Itu. Amin. Meskipun salah, tetap dia temenin kita kok muternya, gitu kan? Jadi nggak ada kata gagal ya. Yang ada adalah sukses atau belajar. Ya, jadi nggak ada kata gagal. Jadi kalau kita ternyata salah nih. Tapi gara-gara salah itu kita tahu, oh aku nggak boleh lewat situ lagi. Oh aku mesti belajar apa? Ya, akhirnya kita putar balik gitu kan. Nah, jadi memang itu pembelajaran. Tapi dikala kita bilang aduh gagal dan berhenti, akhirnya kan itu mendera kita sendiri. Akhirnya kita berhenti dan gagal seterusnya. Betul. Padahal kalau kita pikir oke, ini belajar next. Jadi belajar atau sukses, pilihannya dua itu yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Yes, luar biasa banget. Nah itu tinggal pilihannya dua, mau terus atau ya misalnya gini, atau mau belajar. Nah karena kan gini, ya tadi seperti yang Ko Yudi bilang bahwa kalau pilihannya kita salah, terus Tuhan ngasih izin untuk kita putar balik, pasti kan ada sesuatu yang mau Tuhan kita belajar dari situ. Nggak mungkin Tuhan iseng, nggak mungkin gitu. Tuhan udah mengatur semuanya dengan indahnya sampai kamu putar balik pun tidak akan ke titik semula. Betul. Pasti sudah maju beberapa meter gitu. Itu dia. Itu. Yang penting adalah kamu tetapkan hati, percaya bahwa setiap keputusan yang kamu ambil ini bersama dengan Tuhan. Udah lakuin. Karena ya itu yang menjadi banyak hal, banyak orang yang menghambat mereka akhirnya ketika udah gagal nih mah udah nggak bisa, stop, tidak mau bergerak lagi. Padahal kan dia tahu Tuhan ada di samping dia, berjalan bersama dia, tapi karena dia udah penuh dengan sininya, udah hal-hal yang nggak misalnya isi hal yang negatif, yang pikiran dia membuat dia jadi udahlah, kayaknya berhenti aja deh, kayaknya bukan tempat aku di sini, ini aku pindah lagi. Kalau buat Isya ya, kalau kamu ambil keputusan itu keputusan yang tanda kutip bodoh banget. Mungkin itu juga ya, kadang-kadang kita terkungkung pada ketakutan kita sendiri dan selama ini dibilang kamu berdoa saja gitu, berdoa saja. Ternyata itu nggak cukup. Jadi untuk melangkah tuh kita perlu membuka diri kepada orang-orang di sekitar kita. Yang which is banyak loh, kalau sekarang ini banyak yang mau mendengarkan kamu. Kamu nggak sendiri. Sampai-sampai ya bahwa kalau kita pikir kita harus
mengeluarkan masa tuh pada orang yang kita kenal. Sekarang udah nggak lagi Iya, loh. betul. Betul ya. Bener kan itu Iya, ya. betul. Bahkan di sini pun kadang-kadang kami berdua pun suka dapat telepon bilang, kok mau tanya dong masalah ini. Kita nggak tahu pun ya udah kami dengerin gitu. Nah itu yang mungkin sekarang anak muda yang perlu tahu itu gitu, bahwa sekarang begitu gampangnya kita berkomunikasi dengan orang, banyak orang-orang yang terbuka untuk mau mendengarkan masalah kita. Istilahnya mungkin mentor, mau jadi mentor juga banyak gitu. Bahkan di sosial media juga banyak. Betul. Jadi jangan merasa sendirian. Terus kita yang paling sengsara di dunia, waduh, itu udah susah tuh keluarnya kalau dari situ kali ya. Dan itu rata-rata banyak banget yang kayak begitu tuh. Merasa bahwa aduh aku yang paling susah, aku yang paling ini. Padahal sebenarnya Tuhan tuh udah punya Tuhan tuh sebenarnya udah kasih orang-orang terbaik di sekeliling kamu yang tinggal kamu aja membuka dirimu tuh. Mereka sudah mengulurkan tangannya, mengulurkan apa yang mau bisa kami bantu, tinggal kita ya naikin tangan kita gitu. Dan satu hal ya yang bisa mau tekankan buat kamu nih, dari apa yang dibicarakan, yang diomongin oleh Cilidia juga dengan Ko Yudi juga, bahwa gini, buang rasa egomu. Betul. Karena juga banyak orang yang bisa tangkap dari apa yang Cilidia dan juga Ko Yudi cerita ini, bahwa buka diri kamu. Ketika kamu buka, itu sama aja dengan kamu membuang ego kamu. Pengetahuan yang pernah kamu tahu, terkadang itu membuat kamu tidak bisa, menghambat kamu untuk bisa berkembang dan belajar. Betul nggak, Ci? Iya betul. Pada saat kita meminta pertolongan, istilahnya gelas kita harus kita kosongin dulu ya. Nah, itu buat kita dapat air baru ya. Nah. Mungkin betul. lebih menerangkan. Banyak banget orang di luar yang mau membantu sebenarnya. Banyak banget sebenarnya di luar pekerjaan-pekerjaan yang menanti. Banyak sekali. Kenapa ini tidak ketemu? Karena kita belum siap untuk menerima opportunity itu. Kapan opportunity itu bisa muncul? Kapan itu kita bisa ketemu kesempatan itu? Pada saat level kita, diri kita sudah pada level diperlengkapi dengan cukup. Nah, bagaimana sekarang kita memperkenalkan diri kita? Ya kalau kita hanya diam di rumah, ya gimana kita bisa ini ya? Jadi kan harus bergaul. Jadi kaum rebahan nggak mungkin kan? Iya, seperti itu. Kapan opportunity-nya datang? Betul, seperti itu. Saya ambil contoh misalkan kayak kami kontraktor. Jadi yang kita lakukan pada saat itu ya, jaringan kontraktor itu mengerjakan apa sih? Ya, karena opportunity pada saat itu kami melihat dari renovasi, ya kita kerjakan dulu aja renovasi. Ya, karena begitu banyak kontraktor yang lain yang sudah established. Nah, bagaimana kita bisa dapat jaringan yang lebih luas? Ya kita berkomunitas kan. Oh ternyata si ini mau renovasi, si B mau renovasi gitu kan. Tapi buat memperkenalkan itu juga nggak mudah. Kamu siapa? Hasilmu mana? Selalu begitu. Kalau kita starting new business, kita mau promosi, kita kan harus punya portfolio. Ya ini jadi agak apa ya? Ini kayak mungkin jebakan tikus ya. Kita baru lulus, kita baru mulai bisnis, kita baru mau mulai usaha. Tapi pada saat mau kenalan sama relasi itu pasti nanya, kamu sudah pernah ngerjain di mana? Padahal kita masih baru gitu ya. Hasil yang dibuatnya apa? Iya gitu ya. Terus jadi itu siapa yang bisa menopang kita? Nomor satu ya siapa lagi kalau bukan keluarga dan teman. Itu nomor satu. Lingkungan terkecil kita yang kita harus syukuri adalah keluarga dan teman. Ternyata keluarga kita, misalkan orang tua kita ternyata punya temen lagi gitu. Jadi promosi konon kita ya sebenarnya seperti karena itu. Biasanya promosi lewat mulut lebih powerful. Ya itu yang saya rasa memang Tuhan itu kasih yang kecil-kecil, tapi dari lingkaran terkecil itu kita perlu sabar, menikmati prosesnya. Seperti ini yang proses ini yang perlu dilewati. Kalau saat ini kan orang langsung pengennya instan ya. Iya, betul. Saya tidak mendiskreditkan jalan yang instan, karena proven ada beberapa jalan yang instan itu terbukti bisa. Berhasil. Tapi pertanyaan saya, berapa statistiknya itu
yang berhasil. Ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa orang yang suksesnya instan itu ya. Dan saya tetap mengapresiasi itu prestasi. Tapi berapa banyak yang bisa seperti dia? Ya, tapi ternyata di kita mungkin kita nggak tahu dia buat jumping the process. Mungkin dia sudah melewati proses dulu sebelumnya. Ya. Di belakang itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang sudah dia alamin sebelumnya. Nah ini yang menjadi jebakan Batman akhirnya gitu ya. Wah kok dia bisa ya instan, kok dia bisa ya instan, dan semua itu terpapar di medsos dan semua orang melihat. Dan itu bikin orang yang aduh makin down dan ini tanpa disadari akhirnya kita tanda kutip kita malah merusak diri kita sendiri. Dan kita tidak menyadari makin gelap dan kita tidak melihat bahwa berkat yang sudah Tuhan kasih itu udah ready di sekeliling kita. Menopang. Seperti itu. Nah ini yang perlu kita, yang saya sadarin saat ini ya. Saya bersyukur waktu itu zaman kita belum ada Instagram. Oh iya, waktu itu kita pertama kan B2B tuh. Iya. Wah kita harus punya klien perusahaan. Jadi waktu itu aku inget banget kita ke itu kan flyer ya. Iya. Iya, satu pun kita nyebarin berapa flyer ya waktu itu ke semua ke gedung-gedung lah di Jakarta gitu, gak ada satu pun. Iya. Tapi hikmahnya kita jadi tahu Jakarta. Iya, itu dia. Ada sesuatu di balik itu yang yang Tuhan buat bahwa kan jadi tahu jalan Jakarta kan. Betul. Jadi kamu mau gimana pun udah tahu nih situasi jadi dan kondisi keliling. Jakarta ya kan. Iya, itu bersyukur. Jadi itu seru ya. Jadi bagaimana Tuhan itu sudah menyiapkan toolsnya tadi, dan kita pikir toolsnya ini buat apa? Iya. Itu kan maunya kita. Iya. Ternyata maksud Tuhan buat yang sebelah sini gitu ya. Maksudnya ke kiri bukan ke kanan gitu. Benar. Dan terakhir pas kita sadar, oh iya itu ya maksudnya ya. Nah ini yang ternyata keseruan ini yang Tuhan tuh Tuhan yang keren menurut saya. Tuhan Yesus itu Iya keren. kasih Makanya kita harus cari sparknya itu loh. ada adventure ya. Tuhan itu kasih adventure yang bikin adrenalin kita sebagai manusia itu. Ih ini seru banget ya Tuhan ya. Nah, ini yang ya gimana ya, kalau orang kalau olahraga ekstrim ya kan pasti ada bahaya ya, betul. pasti ada. Ya misalkan orang naik motor trail, saya yakin semua atlet motor trail pasti pernah jatuh lah ya. Minimal patah kaki lah ya. Pasti pernah tuh. Tapi apakah itu menyebabkan dia berhenti? Kan enggak. Dia belajar, berikutnya saya mesti begini nih gitu ya. Dia belajar sama ya, dalam bisnis juga sama. Ini olahraganya kita. Tuhan udah kasih, oke, ini aktivitasmu. Caranya gini. Seru juga ya. Dikasih kegagalan, ini bukan gagal nih, kamu belajar. Karena gagalnya itu sampai kita geleng-geleng kepala, sampai berkeringat dingin juga, nggak bisa tidur juga, alias stres ya. Aduh, ini project kok gagal sedemikian besar gitu ya. Bahkan kita sampai ada potensi hutang dan lain-lain. Nah ini kan, wah, kayak masalah hutang ya, saya anggap ya. Saya tuh konglomerat mana sih di Indonesia yang nggak ada hutang, saya pikir. ini betul, soalnya gini, kalau saya mikirnya kita nggak boleh berutang gitu. Kita diajarin dari kecil, kita jangan ngutang lah gitu. Nah dia tuh punya pemikiran beda. Coba aja kamu itu. Ya jadi kita belajar kan, kita kan mau tentu dalam dunia bisnis saya ada role model, ada beberapa role model. Di situ kan kita belajar apa yang dilakukan sama dia ya. Saya waktu itu tahun 2010 saya pernah mengikuti satu seminar ya di Jakarta. Ini waktu itu 2010 di dalam seminar itu dihadirkan satu pengusaha dari Kalimantan. Dia bercerita gini ke kita semua. Aduh saya lagi susah, dia bilang. Waktu itu saya sempat susah, dia bilang. Hutang saya sampai 1 triliun. Saya stres banget, dia bilang. Saya mengambil waktu itu saya memutuskan saya mau istirahat dulu. Saya memutuskan buat istirahat dan saya liburan dulu ke Amerika. Punya utang liburan ke Amerika. Iya gitu. Saya itu nggak masuk ke nggak masuk ke pemikiran gitu ya. Sama ya juga. Nah itu. Saya takjub gitu loh. Maksudnya, ini another level gitu loh. Jadi kalau level tertentu, kalau stres dia liburannya ke Amerika, Ilsya. Ya, dia bisa liburannya keliling dunia. Ya. Karena stres. Oke. Ya.
Dan itu yang baru-baru ini saya juga ketemu juga berita yang kurang lebih mirip. Oke, ada salah satu pengusaha Indonesia sukses di Australia, terus dia ada problem besar. Dia cerita, dia bilang, saya stres, saya terus memutuskan liburan sama keluarga saya ke Jepang. Tapi Oke, itu kadang-kadang another level ya. level yang kita belum ngerti Iya. ya. Jadi yang saya lihat bagaimana orang-orang ini dalam menyikapi sesuatu. Ya, bukan lihat liburannya, tapi Iya, bagaimana betul. dia menyikapi sesuatu. Jadi pada saat dia menghadapi sesuatu problem, dia ambil waktu diam. Ya, dan saya yakin dalam diam itu dia pasti ada berdoa juga. Ya. Ya, dia berdoa, aku mesti ngapain ya? Aku mesti ngapain? Jadi dia tenangkan diri. Kenapa dia mesti pergi ke tempat-tempat? Dia menenangkan diri. Kuncinya itu menenangkan diri. Ya, kita mungkin secara manusia kita takjub gitu ya. Tapi mereka menenangkan diri. Nah, pada saat situasi tenang, ya di situ Tuhan kasih jalan. Ya. Ya, karena dari segala kebisingan itu, kan Tuhan itu begitu lembutnya ya. Saking lembutnya itu karena kita ketutup dengan kepanikan kita, terus kita kesibukan kita. Itu jadi jalan Tuhan itu seolah-olah nggak ada gitu loh, nggak jelas, kabur gitu loh, gelap gitu semuanya. Nah tapi pada saat kita diam, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Oke, kamu udah bisa ngapa-ngapain lagi ya. Oke, baru aku Dikosongin dikosongin dulu sama Tuhan. Jadi pada saat kita tergeletak, kadang-kadang itulah masa yang dipilih Tuhan, biar Tuhan itu bisa masuk secara full. Kadang-kadang. Ya. Pertanyaannya, mau nggak kita sampai tergeletak sebaru Tuhan ini ya? Iya. Itu pertanyaannya. Memang yang kadang ya buat Isi sih gini, Isi nangkep apa yang Ko Yudi cerita ini nih, bahwa ketika kita terlalu fokus dengan suara-suara yang muncul dalam kepala kita, kita nggak akan pernah bisa ngelihat Tuhan, nggak bisa ngelihat cara Tuhan bekerja, nggak bisa ngelihat tangan Tuhan yang dahsyat itu yang bisa menyelesaikan semuanya. Ya. Karena kita fokusnya dengan suara-suara yang berkecambuk di dalam kepala Karena kita. gelas kita lagi full. Ya, penuh dengan hal-hal yang istilahnya yang jelek-jelek nih di kepala kita. Benar. Gitu kan. Nah, tapi makanya tadi memang sempat wow, stres liburannya ke Amerika ya, padahal punya utang gitu kan. Ternyata mungkin itu istilah yang mereka ambil, cara mereka ini untuk mereka sebenarnya gini. Sebenarnya intinya adalah gue mau istirahat, mau menenangkan diri untuk gue bisa ngeliat nih Tuhan maunya apa. Karena kita kadang-kadang manusia itu kan ketika punya masalah udah pasti fokusnya ke masalah itu, mulai dikubuk-kubuk masalahnya itu. Belum, kadang-kadang stres sendiri. Kenapa nih masa belum selesai ini udah muncul lagi yang baru. Muncul lagi yang baru, muncul lagi. Akhirnya berkutatlah dengan masalah, bahwa sebenarnya kalau kita fokusnya sama Tuhan, tenang, tinggal tenang dalam Tuhan, kayaknya kita bisa ngeliat masalah dengan cara yang berbeda. Betul Nah, sekali. itu dia. Tapi saat itulah yang kita harus dapat nih. Momen itu. Dan itu yang kadang-kadang dilupakan banyak orang. Saking pusingnya dengan suara-suara yang ada, jadi lupa kalau sebenarnya Tuhan tuh udah buka jalan udah banyak nih, pintunya udah ada, caranya juga udah dikasih, tinggal melangkah. Cuman kalau kita berkutat dengan pikiran, nggak kelihatan tuh. Iya, cuma pada saat itu kan kita mikir jauh-jauh amat gitu. Mikirnya jauh-jauh amat ya. Ya, jujur aja sebagai kalau Isya kan ngelihat gitu, ketika dengar cerita begitu kan respon mereka, wow dahsyat ya, punya katanya lagi ada sedikit problem dan segala macam, tapi kalau liburannya ke tempat-tempat yang biayanya juga nggak sedikit, ya kan? Bener. Tapi ternyata kan ada di balik itu ada sesuatu yang ingin disampaikan, bahwa ketika kita diam, kita tenang, kita kan bisa melihat jalan keluar kok. Yang Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Yang kita sendiri kadang tidak bisa melihat itu. Betul. Mungkin kita melihatnya karena problem itu kan begitu penuhnya di sekitar kita ya. Makanya mungkin yang saya tangkap adalah kita harus menjauhkan diri dulu, biar kita dari jauh tuh kelihatan semuanya gitu. Jadi memang untuk untuk menyelesaikan gitu kita harus naik ke gunung gitu. Atau istilahnya dan kita melihat dari atas, sebenarnya masalah saya tuh kecil loh di bawah.
Betul. Kan biasanya gitu kan, biasanya suka ngelihat ini nih botol depan mata, di belakangnya kan ada gunung. Karena botol ada depan mata banget, nggak kelihatan gunungnya kan, sekali. kita suka gitu. Betul. Iya, betul banget. Dan satu hal ya Sobat Dios, apa yang tadi Ko Yudi dan juga Cili dia ceritakan bahwa sebenarnya di sekeliling kita ini banyak orang-orang yang siap. Yang penting adalah kita membuka diri. Nah, Iya. maksudnya gini, yang saya tangkap adalah cobalah cari komunitas-komunitas yang baik, yang membangun kamu. Karena kalau kita menempatkan diri kita di komunitas yang salah, keputusan yang diambil pun akan salah. Iya. Gitu. Ketika kita masuk dalam sebuah komunitas yang baik, yang membangun, percayalah itu pun efeknya akan baik buat hidup kita. Betul ya Ci? Iya betul. Jadi kalau mungkin kita di sini kita ngelihat dua masalah ya. Yang satu adalah kita perlu melihat pintu tadi. Terus waktu kita sedang ada di dalam kegelapan mungkin lagi full gitu ya. Nah itu juga mengenai tadi kita mengeluarkan diri dari masalah itu, dan mungkin pada saat kita mau menghadapinya kita juga harus menyiapkan diri untuk itu ya, cara saya harus dirubah. Nah kesadaran ini bahwa oke, saya mau berubah, saya mau Iya, betul. Nah ini kesadaran ini yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringkali menjadi penghambat kita dan kita nggak mau melakukan. Kadang-kadang kita punya masalah nih, saya udah bener nih, tapi dengan kamu benar itu kan masalahnya nggak selesai gitu. Iya. Artinya apa? Yang salah masalahnya atau kamu? Ya kitanya yang harus berubah, karena masalah akan tetap sama begitu. Kita harus berubah cara memandangnya dan cara kita menanggapi. Nah itu mungkin susah ya, kesadaran dan mau merendahkan diri untuk menerima bahwa kitanya yang harus berubah gitu. Ya saya sedikit melengkapin ya. Ya. Saya lebih menyenangi dengan istilah memantaskan diri kita. Ya, bagaimana kita Tuhan itu kan sudah ciptakan saya secara unik. Ya. Nah, kesadaran bahwa saya berharga ini juga penting. Ya, tadi Lydia bilang, kita kalau mau belajar kan kita harus mengosongkan gelas kita dan kita menerima semua. Jadi kita kan memantaskan diri, memposisikan diri kita sebagai murid untuk belajar. Ya. Pada saat kita berhadapan misalkan dengan orang lain, ya pada saat itu misal kita menjadi seorang guru gitu ya. Jadi kita kan memposisikan sebagai seorang guru. Nah, tentunya hal-hal seperti ini menjadi sesuatu yang self esteem ya, menghargai diri kita sendiri bahwa aku tuh pantas loh untuk masuk ke komunitas ini. Aku nih pantas loh untuk mendapatkan opportunity ini. Nah, ini juga menjadi hal yang penting. Ya, bagaimana memposisikan tadi menjadi kita merendahkan diri kita. Maksudnya merendahkan di sini bukan merendah diri, merendahkan hati ya. Merendahkan diri. Gitu. Merendahkan hati itu juga kan memantaskan diri kita sebenarnya, bahwa saya pantas untuk pada kesempatan ini untuk bisa belajar, untuk bisa berbagi, atau pada saat itu kita memang harus hanya ngedengerin aja gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti ini menjadi penting sih ya. Memang betul Tuhan udah kasih jalan dan kita perlu memutuskan. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu kita bekalin tadi. Bekalin diri kita, memantaskan diri kita. Sekarang misalkan seperti ini. Pada saat kita mendapatkan project, misalkan nilai projectnya 10 juta gitu ya. Nah, pantasnya gimana nih kita diri kita menghadapi project itu? Tentu treatmentnya 10 juta dengan yang 100 juta, dengan yang 1 miliar, dengan 10 miliar. Tentu kan itu ada kesiapan yang perlu kita lakukan. Nah, Tuhan itu saya percaya sudah mempersiapkan itu semua, dan tergantung kita sebenarnya. Kamu pantas nggak sih dapat opportunity ini? Ya, seperti itu. Jadi memang kita, kalau kita memang memutuskan, oh udah Tuhan aku segini aja, ya udah beneran dikasih segitu aja. Betul. Iya. Tapi sebagaimana kita menakarnya, betul. Tuhan kalau kita nggak mau maju, ya udah. Udah. Tuhan itu ya udah, kamu stop sampai sana, ya udah stop gitu ya, sampai segitu. Tapi pada saat, oh Tuhan, aku mau lebih lagi ya, pantaskan diri kamu. Bagaimana cara kita memantaskan diri kita? Ya, mau nggak kamu belajar untuk berkenalan lebih luas lagi? Mau nggak kamu bergerak
hanya lingkupnya jangan skala kota Bandung aja nih ya, kamu coba ke Jakarta atau ke kota-kota lain. Jadi kita kan memantaskan diri kita. Nah, ini menjadi penting pada saat Tuhan dan kita sudah bekerja, itu kan kita menjadi satu, dan pada akhirnya itu akan muncul, dan pada saat kita mau bertemu orang juga orang akan melihat terpancar itu semua. Ya mungkin orang dunia melihatnya sebagai suatu kepercayaan diri ya, bilangnya kepercayaan diri. Nah, dan kalau buat saya kepercayaan diri itu ya karena kita kan sudah mengimani bahwa hidup kita punya Tuhan ya. Jadi kita nih benar-benar hanya saluran ya, ya Tuhan minta apa ya. Jadi saya sangat-sangat mengimani bahwa Tuhan itu nyuruh saya kemana aja, saya pasti akan pergi. Ya, kalau saya bercandaan sama istri saya, ini ya sepanjang ada KTP Indonesia, nggak perlu paspor ya, saya akan kunjungin itu daerah Sembilan Project. Ya, bahkan kalau sepanjang masih bisa ada manusianya ya kita bisa pergi gitu loh. Karena akhirnya Tuhan mempelajari membangun kita menjadi pribadi yang tangguh gitu loh. Yang tangguh sehingga Tuhan suruh ke sini ya udah jalan ya. Dapat masalah seperti ini saya bicara seperti ini bukan berarti kami saat ini tanpa masalah ya, kami ada masalah juga. Nah, tapi kami melihatnya sudah dari sudut pandang yang lebih yang berbeda, bahwa masalah ini pasti beres. Ya, masalah ini pasti akan tuntas, dan baliknya pasti ada rencana yang lebih besar. Ya, balik lagi yang cerita tadi ya. Karena saya lihat role model bahwa ini mereka ada hutang dan bisa berhasil diatasin. Kalau saya menghadapi masalah seperti itu juga saya pasti bisa. Ya kenapa? Karena ada role model udah jalan. Nah, bagaimana dapat ide itu? Tuhan kasih. Kan nggak sengaja bukannya Tuhan iseng tiba-tiba munculin role model di depan mata saya gitu ya. Tiba-tiba bisa berguru atau bisa mendengarkan suaranya. Apalagi saat ini kan gampang banget. Kita mau cari siapapun role model kita itu pasti ada di sosial media, di sosial media atau YouTube. Mau kontak DM gitu ya, mungkin detik ini ya, misalkan saya role model saya Cristiano Ronaldo misal gitu ya, kita kan bisa ya DM ke beliau ya. Tapi ya memang mungkin kita nggak tahu karena follower jutaan kapan dibalesnya gitu ya. Ya, jadi ini memang semakin memudahkan sebenarnya saat ini untuk belajar, untuk kontak dengan orang yang kita kagumi, yang kita bisa yang role model kita. Banyak kesempatannya. Nah, mau nggak kita ambil? Apa yang memantaskan kamu sehingga kamu itu bisa ketemu ini orang role model kamu? Apa yang mesti kamu lakukan? Ya, kamu jingkrak-jingkrak kan gitu ya, sehingga orang bisa melihat nih siapa nih, ada orang gila jingkrak tempat saya gitu ya. Nah, jadi itu bagian dari bagaimana kita memantaskan diri kita sehingga kita siap. Pada saat kita terus memantaskan diri kita dan Tuhan melihat ini waktu yang tepat, itulah golden moment. Golden moment, dan tinggal kita mau raih itu atau enggak. Seperti itu. Luar biasa. Dan yang pasti adalah Tuhan lebih tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kamu, apa yang menjadi keinginan kamu, Tuhan lebih mengerti. Nah, tinggal kitanya aja. Tuhan itu tadi, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Misalnya gini, paling gampang adalah gini, tadi yang seperti Ko Yudi bilang juga bahwa itu ini udah dikasih nih, udah di depan mata. Betul. Tuhan, ini apa yang harus aku lakukan yang membuat aku bisa masuk nih ke sini? Apa yang harus aku lakukan? Itu yang mungkin yang membuat kamu harus terus belajar dan belajar, bertanya dan bertanya, jangan pernah berhenti bertanya, belajar, jangan pernah berhenti belajar. Proses hidup itu tidak pernah berhenti sampai kita menutup mata sebenarnya. Betul. Kalau kita mudah saya give up, ya Tuhan juga give up kan. Nah, itu. Dan satu hal, ketika kamu bilang gini, kamu memberikan satu limit dalam hidup kamu. Saya cuma nangkep tadi satu, ketika Ko Yudi juga cerita tadi tentang role model itu, bahwa lakukan beyond the limit. Mungkin saat ini kita punya limit segini nih, tapi Tuhan tuh udah dikasih satu titik, kok kelihatannya kayaknya nih di atas limit kita. Berani nggak kita untuk ngambil satu tindakan untuk kita melakukan lebih dari apa yang menjadi kita sudah secara daging kita membuat batasan itu, tapi Tuhan melihat bahwa sebenarnya kita mampu lebih dari itu. Mau nggak kita ngejar itu? Kadang yang jadi masalah adalah kita nggak mau ngejar itunya. Untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu lebih dari apa yang biasa kita lakukan.
Nah, yang jadi masalah adalah mau nggak kamu ngelakuinnya. Kalau memang kamu mau, Tuhan udah sediakan sesuatu yang indah di depan. Yang penting kamu mau melangkah. Iya. Ketakutan pasti ada, percayalah Sobat Dios. Meskipun pasti ada. sambil gemeter-gemeter. Nah, meskipun sampai gemeter-gemeter yang penting. serem-serem. Nah, ya itu tadi ngeri-ngeri sedap tapi tetap aja lah lakuin daripada mundur lagi kan. Iya, betul. Yang ada nanti ujung-ujungnya menyesal. Itu bumbu-bumbunya gemeter-gemeter. Nah, itu dia Yang bumbu-bumbunya. harus dinikmati juga sih. Benar banget, harus dinikmati. Sebelum kita tutup, Isya mau minta dong pesan-pesan buat semua Sobat Dios saat ini. Ya, kita tahu bahwa dari cerita Cilidia, di cerita Ko Yudi juga tentang ini loh, banyak sebenarnya dalam sampai detik ini pun apa ya istilahnya, proses itu masih terus dijalani. Ya kan? Tadi sebenarnya nih ada cue sedikit, mereka bercerita bagaimana hari ini proses itu masih terjadi hari ini, sedangkan mereka akan menjadi narasumber di tempat ini. Nah, dan itu nggak mudah, karena kan istilahnya ketika mengalami itu banyak hal gini, aduh, padahal hari ini mau sharing nih, mau kasih sesuatu jadi berkat nih. Apa yang bisa jadi berkat kalau kita udah ngalamin sesuatu nih kan? Tadi itu sebenarnya pada saat lagu tuh kita banyak ngobrol sebenarnya. Nah, Isa mau minta ini deh dari Ko Yudi dulu. Pesan untuk Sobat Dios yang bisa tahu bahwa saat ini banyak banget orang-orang yang sedang mengalami proses-proses yang mungkin buat mereka adalah ini proses yang paling sulit dalam hidup mereka. Yang sedang ngalamin mungkin dalam masa satu titik di mana mereka ngerasa kayaknya udah nggak ada jalan keluar lagi, mereka udah dalam posisi kayaknya gue harus nyerah gitu. Dan kita tahu bahwa Ko Yudi dan juga Cilidia ini sudah mengalami itu, dan dan saat ini pun ya mungkin ada proses itu tetap berjalan, tapi mungkin dengan cara pandang, dengan punya cara pandang yang berbeda, kita melihat proses itu dan masalah yang terjadi juga dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, untuk Sobat Dios yang saat ini ada di rumah, mungkin Ko Yudi dulu deh yang punya ada pesan buat Sobat Dios di rumah. Iya, kalau dari saya, ya sepanjang kita masih bernafas, tentu Tuhan izinkan kita akan terus diproses, ya. Jadi bagaimana kita, nomor satu buat saya, kita perlu untuk menyadari dan memutuskan apa yang menjadi panggilan hidup kita, ya. Jadi analoginya adalah Tuhan itu sudah kasih jalan, Tuhan sudah kasih kita roadmap, dan tetap perlu keputusan dari kita untuk mengambil dan melangkah. Lalu dalam proses itu tentu akan menjadi never ending journey, ya, never ending learning process, buat kita terus upgrade diri sama memperlengkapi diri kita sehingga diri kita menjadi pantas semakin hari semakin sempurna dalam menjalani panggilan tersebut sih. Nah, ini proses-proses seperti ini tolonglah harus dijalani dengan ini ya, Penuh sukacita. penuh sukacita, ya, semangat, dan tentu juga ya ini memang harus dijalanin, ya, dan itu Tuhan sudah siapkan dan kita percaya terakhir pasti ada cerita indah di balik itu semua. Ya, kalau dari saya itu aja ya. Oke. Dari Cilidia. Mungkin kalau aku tambahin dikit, Yudi itu unik. Menurut saya dia tuh kalau ada masalah dia tuh nggak ngehindar. Kadang-kadang dia kalau kita kan kadang aduh males naturalnya gitu. Ya, naturalnya manusia gitu. kan bisa menghindar. Betul. Nah, kalau dia nggak, nah itu sebenarnya aku lihat dari Yudi ya. Gitu. Terus kalau dari saya sih, saya merasa pernah dunia gelap juga gitu. Dan kok tidak ada yang berpihak pada saya. Terus saya mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi dan orang-orang. Kalau nyalahin orang lainnya gampang. Kok nggak ada yang mihak ke saya sih? Gitu. Padahal pada saat itu kan hanya pikiran kita sendiri, tidak ada pembuktiannya. Itu hanya kekhawatiran yang kita kembangkan sendiri di pemikiran dan hati kita itu. Nah, mungkin kalau laki-laki lebih logika ya. Kalau perempuan kan lebih
feeling yang main. feeling terus Perasaan. makin down gitu. Iya. Nah mungkin pada saat itu yang harus disadari adalah sebenarnya orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita, itu sebenarnya mereka tuh nunggu kita untuk ngelihat ke mereka. Nah jadi pesannya adalah kamu nggak sendirian, dan orang-orang di sekitar kamu yang saat ini Tuhan kirim di sekitar kamu itu, mereka itu udah nggak sabar nunggu kamu datang, nunggu kamu buka diri itu ya. Kalau kamu merasa sendirian, itu hanya ada di pikiran kamu dan tidak ada buktinya gitu. Ya terkungkung dalam dunia kamu sendiri istilahnya, dengan berkutat dengan pemikiran kamu sendiri. Padahal Betul. sebenarnya banyak orang yang siap. Bahkan Tuhan tuh sudah mengetuk pintumu gitu. Dan yang kamu perlu lakukan adalah, ya Tuhan, saya bukain deh pintunya, atau ya Tuhan, saya mau berserah untuk pelajaran yang baru, mungkin itu ya. Atau Tuhan, mungkin pertanyaannya, Tuhan, apa sih yang Engkau sediakan, apa yang kamu mau saya lakuin? Mungkin perkataan itu itu memantaskan diri. Pengakuan itu yang ditunggu sama Tuhan dan sama orang-orang di sekeliling kamu. Yang paling gampang ya orang tua kamu ya. Itu yang paling gampang banget, karena mereka tuh udah sayangnya udah nggak ada pamrihnya. Betul. Dan siap kapanpun kamu. Orang terdekat itu adalah orang-orang yang siap membantu kamu kapanpun. Terkadang tanpa kita minta pun mereka siap membantu. Betul gak Ci? Iya. Cuma kita kan perlu dekat ya. Ya. Perlu mendekat kepada mereka itu. Mungkin mereka lah jawaban Tuhan melalui dia gitu. Nah, itu dia Sobat Dias. Jadi buat kamu, yuk sama-sama nih dari apa yang sharingkan oleh Ko Yudi, oleh Cilidia malam hari ini, membuat kita jadi sama-sama terbuka bahwa sebenarnya banyak orang yang siap membantu kita, terutama untuk keluarga kita sendiri, orang-orang terdekat, keluarga, orang tua, keluarga, kakak, adik, ataupun sahabat-sahabat kamu, teman-teman kamu tuh banyak. Jadi mungkin ini saatnya kamu untuk mulai membuka diri untuk dan kamu juga istilahnya mengucapkan bahwa gini, berkata bahwa saya butuh bantuan. Terkadang banyak orang yang tidak mau mengakui karena kesombongan atau merasa yang paling benar dan tidak mau mengakui kalau sebenarnya dia butuh bantuan. Betul. Berarti yang tadi juga kita pernah singgung adalah melepaskan ego kita, bahwa kita adalah yang paling benar, yang paling tahu. Itu tidak. Ya, betul. Itu hanya ada di pikiranmu sendiri. Itu hanya ada di pikiranmu. Jadi benar-benar kamu lepaskan itu, bahwa ya ketika kamu butuh bantuan, bilanglah dengan sejujur-jujurnya. Jadi orang yang jujur bahwa saya butuh bantuan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangannya dari hidup kamu. Dan Tuhan selalu ada bersama kamu, tinggal kamunya aja. Karena itu Tuhan sudah memberikan free will loh. Setiap pribadi kita tuh punya free will dari Tuhan. Tinggal keputusannya ada di tangan kita. Mau kita ikut apa kata Tuhan, atau kita mau benar-benar berfokus sama ego kita sendiri. Daging kita bawa ke jalan, oke, dengan caraku akan jauh lebih baik. Ya tinggal tanggung resikonya. Semua ada konsekuensinya. Betul banget. Ada juga tiba-tiba mungkin kita mengungkapkannya tidak pada orang yang tepat. Bisa jadi. Tapi ya itu, kalau kita nggak tepat, nanti Tuhan akan arahkan juga ke yang tepat gitu ya. Makanya pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika kamu salah ngambil keputusan, Tuhan tuh punya berbagai macam cara untuk membelokkan kembali masuk ke jalurnya Tuhan. Oke Sobat Dias, terima kasih Ko Yudi, Cilidia udah hadir di studio malam hari ini, berbagi sharing cerita tentang perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan udah kerjakan hal yang ajaib, sukses terus buat usahanya, dan terus jadi berkat dimanapun kalian berada, kemanapun kalian melangkah. Saya tahu bahwa ketika Tuhan menentukan sesuatu dalam kehidupan kita
Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan bisa percaya itu pun terjadi dalam kehidupan kalian. Amin. Terima kasih Sobat Dia semua udah mendengarkan acara OTD malam hari ini. Dan biar apa yang dibagikan, di-sharingkan malam ini benar-benar membuka pola pikir kita yang baru, bahwa banyak hal yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, tinggal pilihan ada di tangan kita. Kita mau berjalan bersama Tuhan atau kita mau berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri. Percayalah, kalau dengan kekuatan sendiri remuklah badan kita, ya. Jadi lebih enak berjalan sama Tuhan. Mulus belum tentu. Pasti akan ngerasain ngeri-ngeri sedep berjalan sama Tuhan itu. Yang penting nikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita akhiri, saya juga mau ngingetin kamu juga nih Sobat Yos, jangan lupa setiap jam 5 pagi kita ada doa bagi bangsa. Dan juga buat kita sama-sama berdiri berdoa buat bangsa Indonesia. Apalagi ini mendekati masa pemilihan kepala-kepala daerah dan juga mendekati pelantikan presiden baru. Ya, biar semua yang ditentukan, biar semuanya itu Tuhan sendiri yang pilih, dan orang-orangnya juga punya rasa takut akan Tuhan. Yuk sama-sama berdoa buat bangsa ini. Jangan pernah lelah, jangan pernah capek berdoa. Biar Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Bangsa ini juga bisa sampai detik ini bisa berjalan seperti ini pun semua karena Tuhan. Jadi yuk sama-sama berdiri buat bangsa ini. Terima kasih buat Lydia, buat Pak Yudi juga. Dan terima kasih buat Sobat Dia semua yang ada di rumah, yang sudah setia mendengarkan kita. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dengan siapa? Kita lihat nanti. Tinggal tunggu aja dari yang sebelah kiri sini akan memberikan pengumuman siapa berikutnya ya. Dan jangan lupa terus stay tune di sini, dan juga cek Instagram, Facebook kita, dan juga YouTube Dios Radio untuk melihat banyak informasi dan video-video baru yang diupload di sana. Terima kasih buat kamu semua, dan bisa percaya apa yang sudah dibagikan terus menjadi berkat dalam hidup kita, juga orang-orang sekeliling kita. Terima kasih, bye-bye and God bless you. Thank you.